Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tugas UTS Manajemen Keuangan oleh dosen Dr. Muhammad Sholeh SAB MM. Dalam kesempatan kali ini saya diminta untuk membuat suatu studi kasus tentang masalah keuangan. Yang sebelumnya sudah diberikan tugas yaitu tentang pemilihan studi kasus. Dan kesempatan kali ini saya mengambil judul tentang strategi budgeting dalam upaya memaksimalkan keuntungan hotel. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kedua variabel dengan ketentuan variabel X dan Y, yang dimana variabel X yaitu strategi budgeting atau perencanaan keuangan dan anggaran, dengan variabel Y yaitu memaksimalkan keuntungan hotel. Variabel X merupakan variabel yang nantinya akan mempengaruhi variabel Y, di mana kesuksesan variabel Y ini akan ditentukan oleh bagaimana variabel X ini akan bekerja. Nah, jadi di dalam kesempatan ini variabel X yang saya pilih adalah strategi budgeting, yang dimana strategi budgeting ini harapannya akan dapat memaksimalkan keuntungan pada hotel. Nah, di dalam strategi budgeting dalam upaya memaksimalkan keuntungan hotel akan saya bahas dengan menggunakan pendekatan yaitu pertama perencanaan keuangan dan anggaran, yang kedua adalah analisis budgeting dan pengendaliannya. Nah, jadi dua item itu yang akan saya gunakan dalam memecahkan studi kasus dalam hal upaya budgeting dalam meningkatkan keuntungan yang ada di hotel. Akan saya awali dari strategi budgeting dalam upaya memaksimalkan keuntungan hotel. Abstrak atau garis besar secara umum adalah hotel merupakan salah satu perusahaan yang berorientasi pada pelayanan konsumen dalam hal hunian sementara, bertujuan untuk mendapatkan income dari penggunaan fasilitas hotel baik berupa hunian kamar, pengguna ruang meeting, restoran, tempat hiburan yang berada dalam area hotel, dan sebagainya. Dalam menjalankan suatu sistem manajemen, setiap kegiatannya membutuhkan anggaran termasuk anggaran operasional. Nah, di dalam hal ini maka pentingnya upaya budgeting yang sesuai, yang harapannya akan memberikan dampak keuntungan pada hotel tersebut. Karena pada dasarnya setiap kegiatan akan membutuhkan anggaran untuk biaya operasional. Yang kedua adalah perencanaan keuangan dan anggaran. Nah, anggaran untuk memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan dicapai dalam perusahaan supaya dapat dilakukan dengan seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan dan pengendalian melalui penyusunan anggaran sangat diperlukan untuk membantu peramalan atau forecast keadaan perusahaan di masa datang. Nah, perencanaan dan keuangan anggaran ini memiliki tujuan yaitu berspekulasi atau program yang dimana program ini tujuannya adalah membantu meramalkan forecast atau keadaan di masa mendatang terkait dengan perusahaan ditinjau dari segi keuangan, apakah akan rugi ataukah akan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi. Yang selanjutnya adalah perencanaan keuangan dan anggaran. Penganggaran atau perencanaan operasional biasanya disusun di awal periode tahun yang sedang berjalan. Dalam penyusunan anggaran operasional perhotelan memuat mengenai perencanaan pengeluaran dan bagi masing-masing bagian atau departemen yang bersangkutan berdasarkan job description atau job desk disingkatnya. Maka perencanaan keuangan ini menyesuaikan berdasarkan job desk yang ada di departemen-departemen yang ada di hotel itu sendiri. Jadi tidak dipukul rata, tidak saklek, melainkan luas berdasarkan apa yang dibutuhkan sesuai job description pekerjaan yang ada di suatu departemen. Nantinya keuangan ini akan menyesuaikan kebutuhan tersebut. Analisis budgeting dan pengendaliannya. Nah, di sini menurut Supriyono tahun 2005 halaman 15 diterangkan pengendalian sangat erat dengan perencanaan dan penganggaran. Pengendalian merupakan suatu proses pengawasan yang didasarkan pada perencanaan dan penganggaran, terutama mengenai keuangan di perusahaan. Nah, di sini pengendalian dan perencanaan dan penganggaran itu sangat berkesinambungan
satu kesatuan yang memang digunakan untuk menganalisis budgeting ke depannya serta cara mengendalikannya. Nah, terutama mengenai keuangan di perusahaan. Nah, di dalam anggaran ditentukan tujuan keuangan yang akan dicapai. Umumnya dinyatakan dalam jumlah laba perusahaan. Nah, perlu kita pahamkan dulu, yaitu anggaran ditentukan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan dinyatakan dalam jumlah laba perusahaan. Nah, jadi nanti secara mudahnya difahami adalah tujuan kita dalam budgeting ini apa? Untuk membeli suatu produk. Nah, produk ini dibeli dengan harga berapa? Dalam budgeting ini menyesuaikan dengan job description. Nah, ketika produk ini sudah diolah dan bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi dan memiliki selisih antara pembelian dan penjualan, maka itu bisa dikatakan laba. Nah, itu adalah konsep sederhananya cara memahami analisis budgeting dengan tujuan untuk menaikkan keuangan. Dalam studi kasus, tugas UTS kali ini akan menganalisis perhitungan biaya operasional Al-Badar Hotel Syariah Makassar. Nah, jadi dalam studi kasus ini sudah ada penelitian sebelumnya yang dimana sudah diterangkan dalam tabel-tabel yang saya review, saya compare dengan teori-teori lain, dengan pengertian-pengertian lain, sehingga saya memunculkan PowerPoint ini sebagai bahan saya dalam tugas UTS. Nah, analisis budgeting dan pengendaliannya. Analisis biaya yang digunakan dalam hal biaya operasional perhotelan yakni analisis varians. Nah, apa sih yang dimaksud dengan analisis varians? Jadi analisis varians merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengetahui hasil sesungguhnya dengan rencana yang dianggarkan, yaitu dengan cara membandingkan biaya yang dianggarkan terhadap biaya faktual. Jika biaya realisasi lebih kecil dari biaya yang dianggarkan, maka dianggap menguntungkan. Nah, hal yang harus kita pahami secara sederhana dan secara fundamental tentang analisis budgeting dan pengendaliannya dengan menggunakan analisis yang namanya analisis varians. Nah, pengertiannya adalah jika kita menganggarkan suatu produk dan ternyata realisasi produk itu menggunakan biaya yang lebih rendah dibandingkan budgeting kita. Nah, kita sudah dianggap menguntungkan, entah itu karena nanti ketika kita menjualnya harganya lebih tinggi, atau bahkan ketika kita menganggarkan budgeting ternyata produk tersebut harganya di bawah pasar. Nah, otomatis jika ada selisih terhadap biaya faktual itu, maka kita sudah bisa dinamakan dengan memperoleh suatu keuntungan. Nah, yang selanjutnya adalah kinerja biaya operasional tahun bersangkutan, sama dengan biaya sesungguhnya dikurangi biaya yang dianggarkan. Nah, seperti yang saya terangkan di slide sebelumnya, biaya yang sesungguhnya dikurangi biaya yang dianggarkan. Nah, jika biaya yang dianggarkan itu lebih tinggi dibandingkan biaya faktual, maka otomatis biaya faktualnya belanjanya lebih minim. Nah, kita mendapatkan selisih angka itu dan menjadi laba, atau bahkan kita anggarkan taruhlah 1 juta, sedangkan untuk biaya sesungguhnya hanya menghabiskan 500.000 untuk biaya produksi. Nah, kita sudah profit di situ. Nah, itu adalah upaya untuk meningkatkan profit di manajemen keuangan. Jadi untuk meningkatkan profit bukan hanya oleh departemen-departemen yang menjual produk, melainkan juga kita bisa meningkatkan keuangan dengan menganalisis budgeting sesuai dan tepat sasaran. Nah, berdasarkan studi kasus ini terdapat selisih atau varians antara alokasi anggaran dengan realisasi yang ada. Hal tersebut merupakan akibat dari jumlah penghuni kamar atau pengunjung bertambah mengakibatkan tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan anggaran yang telah dialokasikan. Hal tersebut terjadi dikarenakan biaya operasional yang tidak terduga. Nah, ini berarti biaya faktualnya lebih tinggi dari biaya anggarannya, maka anggaran kita tidak mencukupi untuk menghandle penghuni kamar yang semakin bertambah. Nah, ini biasanya yang menjadi PR untuk kita, bagaimana cara mensiasati hal tersebut. Yang kedua adalah meningkatnya harga barang-barang di setiap event penting seperti pada saat hari libur sekolah, hari libur perayaan keagamaan, dan hari libur pergantian tahun. Bila dilihat pada saat kondisi seperti itulah sebenarnya tingkat kunjungan hunian hotel bertambah, namun tidak diiringi dengan peningkatan omset yang tinggi akibat dari inflasi yang biasanya menjadi alasan kenaikan harga barang, sehingga lebih banyak pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi,
Sebetulnya momen-momen seperti ini waktunya kita mendapatkan revenue yang tinggi karena waktunya demand-nya sedang naik karena mereka sedang libur sekolah, cuti, pergantian tahun, weekend dan seterusnya. Tetapi hal tersebut dibarengi dengan adanya inflasi sehingga budgeting kita salah dalam berspekulasi karena inflasi ini juga sulit untuk dianalisis karena fluktuatif tergantung kondisi ekonomi, alam dan seterusnya. Ketika kita tidak tepat maka kita akan mendapatkan selisih faktual yang lebih tinggi. Budget kita di bawahnya. Budget kita 1 juta dan ternyata faktualnya 1.500.000. Nah, itu yang dinamakan kita kurang tepat dalam menganalisis upaya budgeting dalam menaikkan keuntungan. Yang ketiga adalah penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pihak hotel tidak bersifat fleksibel dari tahun ke tahun, statis atau tetap sehingga tidak dapat membendung perubahan biaya yang dikeluarkan. Hal ini terlihat pada alokasi penganggaran biaya operasional usaha dari tahun 2015 ke tahun alokasi penganggaran biaya operasional usaha tahun 2016 sehingga mengakibatkan biaya operasional yang sesungguhnya tidak dapat menyeimbangkan pada alokasi anggaran sebetulnya. Nah, jika kita bicara tentang anggaran harusnya kita luas bisa mengetahui kondisi lapangan seperti apa. Jika kondisi lapangannya harganya naik maka kita juga harus budgetingnya naik supaya kita tidak defisit di anggaran karena sudah kita anggarkan ternyata anggaran kita kurang maka akan sulit untuk mengantisipasinya. Maka dari itu penyusunan anggaran tidak boleh kaku, tidak boleh statis melainkan harus dinamis mengikuti perkembangan segmentasi pasar, segmentasi tengkulak atau ke biaya produksi. Nah, dari manfaat ketika kita menganalisis pengendalian biaya adalah yang pertama memaksimalkan peran anggaran yang sudah dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat penting bagi kelangsungan aktivitas operasional usaha. Yang kedua, manfaatnya adalah memaksimalkan peran setiap departemen dalam penggunaan anggaran terhadap biaya operasional usaha agar tidak terjadi over budgeting yang begitu besar. Pun jika kita menganalisisnya tepat, over budgetingnya tidak terlalu tinggi sehingga seolah-olah budget kita pada bulan ini 2 juta padahal realnya cuma 1 juta. Nah, ini yang dinamakan dengan over budgeting yang dimana dapat memboroskan keuangan hotel. Yang selanjutnya adalah memaksimalkan peran manajer operasional sebagai pilar penting dalam pengawasan operasional terkhusus pada yang bersinggungan langsung dengan aktivitas operasional usaha dalam menunjang efektivitas kerja. Nah, adapun manfaat pengendalian biaya jika dapat dilakukan oleh pihak perhotelan secara baik, yaitu dapat mengurangi penggunaan anggaran yang tidak sesuai atau tidak begitu penting dalam rangka aktivitas operasional, dapat meningkatkan efisiensi anggaran yang digunakan terhadap biaya operasional sesungguhnya, dapat dijadikan acuan penganggaran pada periode operasional perhotelan di tahun sebelumnya. Nah, ini adalah manfaat jika pengendalian biaya dapat diterapkan secara baik. Nah, hubungan antara budgeting dengan laba perusahaan dikemukakan oleh Yusuf tahun 2008. Bila perusahaan dapat menekan biaya operasional, maka perusahaan akan dapat meningkatkan laba bersih. Demikian juga sebaliknya, bila terjadi pemborosan biaya seperti pemakaian alat kantor yang berlebihan akan mengakibatkan menurunnya net profit. Dalam hal ini keadaan laba Al-Badar Hotel Syariah Makassar berdasarkan perbandingan antara laba usaha dengan biaya operasional mengalami penurunan. Jadi ada selisih terhadap dari tahun sebelum dan tahun sesudahnya. Nah, jadi dari kasus hotel di Makassar ini adalah mereka tidak bisa melakukan budgeting dengan baik sehingga mereka statis terhadap budget yang dilakukan sebelumnya sehingga ketika tahun ini mereka tidak membendung jika ada kenaikan dan penurunan. Nah, itu yang dinamakan dengan baiknya ketika kita dapat mengaplikasikan budget dengan maksimal. Nah, kesimpulannya apa? Yang pertama adalah penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pihak hotel tidak bersifat fleksibel dari tahun ke tahun sehingga tidak bisa membendung perubahan biaya yang dikeluarkan. Perencanaan sebelum pelaksanaan aktivitas terkhusus mengenai penganggaran biaya. Dalam upaya peningkatan laba, hal mengenai pengendalian biaya operasional tidak dapat dikesampingkan karena hal ini begitu penting dalam mendukung kinerja aktivitas operasional. Saran dari saya adalah pertama, perlunya penyusunan alokasi anggaran biaya operasional yang fleksibel sehingga tidak terjadi over budgeting
yang besar dan mampu dikendalikan.